Baik, selamat sore ya. Jadi sore ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dan tentunya di luar jam kerja beliau menyempatkan berkunjung ke klub kita di klub Kelungkung ya. Klub keren ini, pelayanan usaha terpadu ya. Dan kebetulan kita coba-coba ini. Nah, perkenalan dulu Pak. Jadi beliau ini orang spesial di kementerian, yaitu staf khususnya Pak Menteri. Jadi Bapak, saya Rijana Manik, Pak Bupati ya, susah. ngejanya Pak Riyada Man RIZA Manik ya, gitu kan. Jadi kebetulan kita perkenalkan bahwa apa yang dibantu oleh beliau dari kementerian ini baru 3 bulan beroperasi ya. Jadi kita 3 bulan beroperasi. 3 bulan beroperasi. Kita coba optimalkan peran daripada klub ini. Kayak kita bikin podcast, namanya podcast Gema Santi Pak. Gema Santi itu Gema artinya suara, Santi damai. Kalau singkatannya gerakan masyarakat santun dan inovatif. Nah, gitu kan. Itu adalah ya Pak kan. Nah, kita coba-coba aja. Mudah-mudahan dan bukan mudah-mudahan Kak, saya yakin lah klub ini sangat bermanfaat dan kita sudah 3 bulan udah 400 lebih orang yang kita bina di tempat ini. Udah 300, 400 kan, 400 ya. Tapi saya bilang bukan 400 ya, ribuan Iya, harus gitu. Dilengkapi nanti mungkin yang untuk digitalisasi ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan saran ya, kita biar bisa nanti lewat media podcast ini banyak masyarakat Kelungkung yang mempunyai keinginan untuk menjadi pengusaha atau ingin berkolaborasi dengan teman-temannya bisa datang ke tempat ini. Silakan. Terima kasih Pak Bupati. Selamat sore teman-teman pelaku UMKM di Kabupaten Kelungkung. Saya senang sekali hari ini dapat hadir di klub Kelungkung yang luar biasa. Tidak hanya fisiknya bagus, tapi yang lebih penting daripada itu spiritnya nih. Ya, saya kira ini yang lebih penting Pak, dijaga terus. Kalau fisiknya banyak di mana-mana yang bagus tapi nggak jalan Pak. Ya, jadi saya kira ini yang menjadi prioritas di Kementerian Koperasi. Pak Menteri Koperasi Pak Teten selalu mengatakan klub ini harus menjadi rumah UMKM untuk berinovasi, untuk berkembang, untuk bisa naik kelas. Jadi harus dipelihara spiritnya, ruang-ruang kolaboratifnya harus kita perkuat. Dan saya tadi sempat diskusi dengan Pak Bupati karena Pak Bupati ini bukan pemain baru di urusan UMKM dan koperasi ya. Jadi kita yakin ya ini pun akan beda, akan hidup, semangatnya akan bisa lebih kuat. Saya kira ada 3 hal yang mungkin penting untuk perlu kita terus perkuat. Satu, jejaringnya harus kita perluas terus ini Pak Bupati ya. Saya membayangkan kalau ada inovator-inovator digunakan tempat ini untuk bisa jadi ruang berbagi gitu. Yang kedua juga kaitannya dengan bagaimana kita memantapkan digitalisasi ya. Ini juga menjadi penting karena pelaku-pelaku UMKM kita kan sebenarnya punya banyak inisiatif-inisiatif yang bagus-bagus. Digital marketingnya kita perlu kuat ya. Nah, kalau mereka berlatih sendiri-sendiri sepertinya agak sulit. Kita sudah dengar dari sejumlah platform digital itu, dari proses pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan sedikit sekali yang berhasil tumbuh dari proses itu. Nah, maka inisiatif yang semacam ini saya kira perlu kita perkuat dengan harapan nanti ada pendampingan yang terus-menerus. Dengan demikian mereka bisa berkembang. Nah, yang ketiga menjadi penting juga bagaimana ini menjadi semacam ruang untuk bisnis matching juga Pak. Iya. Waduh, ini harus kita manfaatkan Pak. Harus kita manfaatkan. Apalagi sekarang lagi Pak Presiden kan terus mendorong nih Pak 40% belanja pemerintah misalnya ya, BUMN, P3DN. Nah, ini kan harus dimantapkan. Kalau enggak nanti sayang peluangnya besar sekali. UMKM sayang sekali. Iya. Ya, saya di Kelungkung bahkan sangat kencang sekali mendorong P3DN, UMKM ini bahkan sebelum ada aturan itu 2015 kita sudah kuatkan ya UMKM kita. Dengan adanya peraturan dari pusat sekarang saya lebih semangat lagi Pak Menteri. Iya, mohon bisa disampaikan sama Pak Menteri juga. Jadi terima kasih bantuan uploadnya ini dan kami akan kembangkan, kami akan optimalkan
dari semua inkubator bisnis yang ada ini, termasuk yang dibilang tadi di sini banyak komputer. Kita akan ambil anak-anak muda yang mau mengikuti atau mengikuti pelatihan digital marketing. Kemarin saya sempat mengadakan pelatihan, cuma itu dia diadakan di desa. Namanya inovasinya atau program saya yang menjadi unggulan sesungguhnya, tapi di akhir masa jabatan saya baru terwujud. Namanya Entrepreneur Masuk Desa. Entrepreneur Masuk Desa. Ya. Oh, keren. Itu 14 kali pertemuan kita memang undang kemarin. Mereka ini siapa Pak? Mahasiswa atau anak-anak muda yang anak-anak muda di desa? Di desa. Saya ambil contoh, kita danai 100 juta kemarin, tapi kita libatkan HIPMI. Ada narasumber yang sudah terkenal, tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi role model untuk penuntasan pengangguran, terutama menuntaskan kemiskinan, dan tentunya menggalakkan entrepreneur. Iya. Wah, bagus sekali itu. Bagus sekali itu Pak. Iya. Karena di desa tuh banyak komoditi kan sebenarnya, banyak inisiatif. Tapi saya kira gini, komoditi banyak kan, kemudian UMKM sudah banyak, tapi berubah mindset masyarakat kita yang sebenarnya tidak ada di dunia UMKM, sesungguhnya mereka mampu, ini perlu kita lakukan untuk berubah mindset mereka. Iya. Jadi kemarin waktu pelatihan atau program Entrepreneur Masuk Desa itu, saya sisipkan, saya suruh 40% untuk berubah mindset mereka. Iya. Ya, kalau itu sudah dirubah masa depan mereka dan mereka, ya baru. Dia ada geser ya. Makanya pelatihan di sini juga begitu. Saya nanti hari Senin saya akan memberikan arahan kepada semua OPD. Saya kan lagi 3 bulan nih jadi bupati. Baru Pak. Udah selesai kan? Iya, baru selesai. Betul. Nah, jadi saya harapkan mereka nanti walaupun tidak ada saya, belum bisa jalan, ini ada ini Jo selaku sekretaris dinas koperasi di Made ya. Jadi harapan saya bisa, makanya saya gedor terus. Saya nggak mau nanti, karena kemarin waktu ditanya itu dapatkan grup ini siapa yang jalan dengan saya yang jalan. Iya. Nah, tentunya sebelum saya selesai ini saya yakin saya berikan arahan kepada OPD, ini tidak boleh dibiarkan hanya gedung dan peralatan yang ada. Harus bergerak ya Pak? Iya, harus mempunyai niat dan melihat potensi di masyarakat, potensi dan masalahnya banyak orang miskin yang masih nganggur, malas kan. Panggil mereka sini pelatih ya. Banyak UMKM yang masih jalan sendiri-sendiri. Panggil mereka untuk mencicipi sisi. Betul. Jadi itu Pak, mari kita lihat-lihat ya rumah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati.